Bab 2. Periksa kembali pilihan-pilihan penerbangan Anda. Urusan besar kita bukanlah melihat apa yang terlihat samar-samar di kejauhan, tetapi melakukan apa yang sudah jelas ada di tangan. Thomas Carlyle. Jika Anda sudah merasa jelas tentang siapa diri Anda, apa yang Anda inginkan, dan tujuan apa yang Anda kejar dalam setiap bidang kehidupan, Anda bisa mulai mengevaluasi semua rute yang akan Anda lalui untuk mencapai tujuan. Sekarang, Anda bisa menentukan strategi dan taktik yang bisa Anda gunakan untuk mencapai berbagai maksud Anda dan sampai ke tujuan sesuai jadwal. Kembangkan pilihan secara kontinu. Salah satu aturan penting yang pernah saya pelajari adalah Anda memiliki kebebasan penuh dalam membuat pilihan-pilihan. Misal, jika Anda hanya memiliki satu cara untuk menjalankan satu tugas dan cara itu ternyata tidak berhasil, Anda akan berhenti dalam jalur itu. Jika Anda hanya memiliki satu pilihan atau alternatif untuk mencapai satu tujuan dan jalan itu ternyata tidak berhasil dengan satu atau lain alasan, Anda akan terdampar. Orang-orang sukses terus-menerus mengembangkan berbagai pilihan untuk berjaga-jaga seandainya cara yang sudah mereka canangkan sebelumnya tidak berjalan. Mereka mengembangkan berbagai tindakan untuk menjamin jika terjadi langkah mundur atau berbalik arah yang tidak diharapkan. Akibatnya, jika ada kekeliruan seperti yang selalu terjadi, orang-orang sukses tetap tenang dan rileks. Mereka telah memikirkan situasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan mempunyai rencana yang siap dibuat untuk menghadapinya. Tambah pilihan-pilihan Anda. Jika tujuan Anda adalah untuk mencapai tingkat kebugaran fisik yang prima, buatlah daftar tujuan tindakan yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mulai menjadi bugar, ramping, dan sehat. Apa yang harus Anda mulai lakukan atau berhenti lakukan? Bagaimana Anda harus membuat rencana setiap hari? Dari saat Anda bangun tidur di pagi hari, jika Anda ingin mencapai tingkat kesehatan dan kebugaran yang prima. Jika tujuan Anda adalah memiliki keluarga bahagia atau hubungan yang menyenangkan, buatlah daftar segala sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk mewujudkannya. Tanyakan orang-orang penting dalam kehidupan Anda, apa yang bisa Anda lebih banyak atau sedikit lakukan lagi untuk meningkatkan hubungan dengan mereka. Apa yang ingin mereka mulai lakukan atau berhenti lakukan agar mereka lebih bahagia. Pilihan yang baik dan keputusan yang lebih baik. Kehidupan merupakan serangkaian pilihan dan keputusan. Kualitas kehidupan Anda hari ini sangat ditentukan oleh kualitas pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang Anda buat di masa lalu. Kualitas kehidupan Anda pada masa yang akan datang akan ditentukan oleh pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan Anda hari ini, khususnya dalam bidang-bidang yang sangat penting bagi pencapaian tujuan-tujuan dan sampainya Anda di tempat tujuan. Pilihan Anda tentang pekerjaan atau perusahaan tertentu di mana Anda akan bekerja atau bisnis yang Anda mulai bisa mengubah seluruh arah kehidupan dan nasib Anda. Karena itu, Anda harus meluangkan cukup waktu untuk memikirkan secara mendalam dan merasa nyaman dengan pilihan Anda sebelum membuat keputusan akhir. Salah satu konsep yang kami ajarkan pada program pelatihan tingkat lanjut adalah ide tentang upah per jam. Kami meminta semua klien kami untuk membagi 2.000 pendapatan tahunan mereka. Kira-kira jumlah jam seseorang eksekutif atau pengusaha bekerja dalam 1 tahun. Angka ini adalah upah per jam mereka. Misal, jika Anda memiliki pendapatan $50.000 setahun dan Anda membagi jumlah itu dengan 2.000, Anda akan mendapatkan angka $25 per jam. Jika pendapatan Anda $100.000 per tahun, upah Anda per jam adalah $50. Sebelum Anda mampu merencanakan waktu dan hidup Anda harus benar-benar paham akan upah per jam yang akan Anda hasilkan saat ini dan upah per jam yang Anda inginkan di masa mendatang. Setiap jam yang Anda habiskan untuk suatu aktivitas yang kurang bernilai atau tidak bernilai sama sekali menghabiskan biaya $25, $50, atau lebih. Setiap hal yang Anda lakukan pada hari kerja Anda akan menghasilkan uang bagi Anda atau mengharuskan Anda mengeluarkan biaya dengan tingkat pendapatan atau biaya per jam yang Anda inginkan. Tentukan pemanfaatan waktu terbaik Anda. Pekerjaan apapun yang Anda pilih, perusahaan apapun yang Anda pilih sebagai tempat Anda bekerja, investasi apapun yang Anda pilih untuk menghasilkan uang, atau kapanpun waktu yang Anda pilih untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, Anda harus berpikir masak-masak dan pastikan bahwa Anda memanfaatkan waktu dan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Jika tidak puas dengan pilihan posisi Anda saat ini, Anda harus bersikap lebih proaktif, bukannya pasif. Jika Anda tidak puas dengan pekerjaan Anda saat ini, Anda harus menyibukkan diri dan mencari sesuatu yang lebih baik. Jika tidak puas dengan hubungan Anda saat ini, perbaiki jika Anda mampu, dan jika tidak, bersiaplah untuk meninggalkannya. Jangan mau seadanya. Abraham Maslow pernah menulis, kisah tentang ras manusia adalah kisah tentang pria dan wanita yang menjual diri mereka dengan harga yang rendah. Banyak orang karena rasa takut dan malu menetapkan tujuan yang jauh lebih rendah daripada hal yang sebenarnya yang bisa mereka capai. Mereka tetap menekuni pekerjaan yang tidak mereka sukai. Mereka tetap berada dalam satu hubungan yang tidak membuat mereka bahagia.
Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan kesehatan yang justru membahayakan mereka. Mereka menginvestasikan uang untuk sesuatu yang tidak mereka pahami dan membiarkan uang itu lama di sana sampai mereka menyadari bahwa mereka telah berbuat kesalahan. Jika Anda tidak puas dengan segi apapun dalam hidup Anda, dengan posisi yang sudah Anda tetapkan saat ini, ingatlah bahwa Anda dapat membebaskan diri dengan harga yang bisa Anda bayar, dan Anda akan selalu mengetahui berapa harga yang harus dibayarkan. Mintalah yang Anda inginkan. Dalam bisnis dan kehidupan pribadi Anda, ingatlah bahwa setiap persyaratan atau kondisi yang pernah ditawarkan kepada Anda telah diputuskan oleh seseorang dan bisa diubah oleh orang lain, baik yang berkenaan dengan pembayaran atau pekerjaan, butir-butir dalam kontrak, biaya produksi atau jasa, tingkat harga sewa kantor atau peralatan, atau persyaratan penyewaan bank atau batasan kredit. Jika Anda tidak puas dengan apapun alasannya, jangan segan-segan untuk meminta sesuatu yang berbeda. Ingatlah bahwa sebelum Anda bertanya, jawabannya selalu tidak. Jika setelah Anda bertanya, jawaban tetap tidak, Anda akan kehilangan beberapa detik saja dalam hidup Anda. Namun, jika jawabannya iya, seluruh masa depan Anda dapat berubah. Anda pasti mengenal pepatah kuno, tidak ada usaha, tidak ada hasil. Atau seperti yang tertulis di Alkitab, kamu tidak mendapat karena kamu tidak meminta. Jangan takut untuk meminta. Lemparkan jaring yang lebar. Aturan tentang konsep ini adalah kualitas merupakan fungsi kuantitas. Artinya, semakin banyak cara untuk mencapai tujuan yang Anda pertimbangkan sebelum memulai perjalanan, semakin baik kualitas pilihan yang Anda buat. Lemparkan jaring yang lebar. Jangan jatuh cinta pada ide yang pertama muncul dalam pikiran. Anda harus terus-menerus mengingatkan diri bahwa emosi bisa mengubah evaluasi. Artinya, semakin emosional Anda mengenai arah tindakan pada tingkat permulaan, semakin berkurang kemampuan Anda dalam membuat keputusan-keputusan terbaik dan menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Menjadi konsultan bagi diri sendiri. Bayangkan Anda seorang konsultan yang diundang untuk memberi nasihat kepada diri sendiri tentang arah tindakan yang terbaik untuk Anda gunakan guna meraih tujuan atau mencapai tempat yang Anda tuju. Sebagai konsultan, paksalah diri Anda untuk tetap tenang dan objektif tentang nasihat yang Anda berikan pada diri sendiri. Ada saat yang jelas bagi emosi, semangat, antusiasme, dan komitmen dalam membuat satu keputusan. Akan tetapi, hanya setelah Anda memutuskan cara terbaik yang bisa Anda gunakan. Sampai saat itu, Anda harus tetap menjaga jarak seobjektif mungkin untuk memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat. Jangan jatuh cinta pada ide-ide Anda, terutama ide-ide awal. Cobalah untuk selalu bersikap terbuka terhadap kemungkinan akan adanya cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang sama. Fondasi kekayaan. Jika tujuan Anda adalah kesuksesan dalam bidang finansial, hanya ada satu cara untuk mencapainya secara permanen, dan itu adalah menambah nilai. Semua kekayaan jangka panjang yang bisa diprediksi dan tahan lama berasal dari usaha melayani orang lain dengan menyediakan berbagai produk dan jasa yang mereka ingin dan butuhkan dan mau membayarnya. Dalam persaingan dengan orang lain yang juga ingin menjual produk-produk atau jasa-jasa yang sama atau berbeda. Ini adalah prinsip ekonomi dasar, dan dalam jangka panjang prinsip ini tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin hukum paling utama dalam Alkitab adalah hukum tabur tuai. Apapun yang Anda tabur, maka itu pula yang akan Anda tuai. Apapun yang Anda tanam dalam karir, keluarga, dan kehidupan keuangan Anda, itulah yang akan Anda panen dalam pengalaman Anda. Apapun yang Anda panen hari ini merupakan produk atau hasil dari apa yang telah Anda tanam di masa lalu. Jika Anda tidak puas dengan hasil panen Anda hari ini, mulailah hari ini juga untuk menanam sesuatu yang berbeda. Mulailah hari ini juga Anda tambah nilai pada orang lain dengan cara yang sangat mulia. Perhatikan juga bahwa ini bukan hukum tabur tuai. Kegiatan menanam selalu dilakukan terlebih dahulu dan sering berlangsung dalam jangka panjang sebelum Anda memanen hasilnya. Menurut Thomas Stanley dan William Danko dalam The Millionaire Next Door, rata-rata milioner dengan usaha sendiri di Amerika berinvestasi selama 22 tahun dengan kerja keras, pengorbanan, kerugian, kesukaran, dan kegagalan-kegagalan yang bersifat temporal untuk mencapai jumlah kekayaan sebanyak itu. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka akan melebihi rata-rata orang lain dalam hal kekayaan dan langsung melompat ke barisan depan dalam soal keuangan, biasanya tidak siap untuk bekerja keras yang memang diperlukan. Dan akibatnya, mereka kembali berakhir pada kehidupan mereka semula. Jangan biarkan ini terjadi pada diri Anda. Mulailah dengan daftar. Jika sasaran Anda adalah finansial, buatlah daftar sebanyak mungkin cara untuk meraih hasil finansial yang sama. Semakin banyak pilihan yang Anda miliki, semakin baik pula keputusan yang akan Anda buat. Berikut 8 contohnya. 1. Anda bisa meraih tujuan dengan memulai bisnis baru. 2. Anda bisa membeli badan usaha yang sudah ada dan membuatnya lebih menguntungkan. 3. Anda bisa berusaha agar menjadi sangat hebat dalam pekerjaan, dibayar mahal untuk apa yang Anda kerjakan, dan dengan hati-hati menginvestasikan.
serta menabung uang Anda selama karir. 4. Anda bisa berinvestasi dalam bidang real estate, baik dengan merenovasi maupun menjual kembali atau menyewakan dan mengelola. 5. Anda bisa berkontribusi dengan bakat dan keterampilan khusus yang Anda miliki untuk memulai bisnis dengan imbalan saham jika perusahaan tempat Anda bekerja sukses. 6. Anda bisa membeli hak monopoli usaha atau franchise dan menjadikannya sukses. 7. Anda bisa mengubah hobi atau bidang minat Anda menjadi peluang untuk mendapatkan uang. 8. Anda bisa mendedikasikan diri untuk bekerja pada perusahaan yang sukses, benar-benar hebat dalam pekerjaan Anda, dan menjadi salah satu orang dengan bayaran tertinggi dalam bidang yang Anda kuasai. Dengan pendapatan yang tinggi ini, kemudian diinvestasikan dengan baik, Anda bisa menjadi kaya. Setiap metode ini telah dicoba dan dibuktikan oleh jutaan orang yang memulai dari nol dan menjadi jutawan. Dan setiap metode ini di atas mensyaratkan Anda untuk melayani orang lain dengan baik sekali. Harapan bukanlah strategi. Ingat, harapan bukanlah strategi. Telitilah sebelum Anda mencurahkan waktu, uang, atau emosi dalam satu pekerjaan, bisnis, atau hubungan. Periksalah sampai ke bagian-bagian terkecil dari rute yang ditawarkan untuk mencapai sasaran yang Anda tuju. Carilah nasihat dari orang-orang yang telah melakukan perjalanan pada rute yang sama. Pelajarilah dari para ahlinya. Tanyakan orang-orang yang telah mencapai tujuan yang sama, bagaimana mereka bisa sampai ke sana, dan apa yang telah mereka pelajari. Tanyakan mereka apa yang akan mereka lakukan secara berbeda jika mereka harus melakukan perjalanan ini lagi. Dalam memeriksa berbagai pilihan yang ada di hadapan Anda, bersikaplah terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang bisa membuat Anda sama sekali salah mengambil tindakan. Anda harus mau mengakui kemungkinan-kemungkinan tersebut dan jika perlu mengambil rute berbeda. Orang sering menyatakan bahwa jarak terpendek antara dua titik adalah garis lurus. Pernyataan ini bisa benar bisa juga salah jika berkaitan dengan pergerakan di tempat Anda berada saat ini menuju sasaran yang ingin Anda capai. Terkadang, metode jalan memutar justru menjadi jalan yang lebih cepat untuk mencapai tujuan. Saat ini, banyak yang menyadari bahwa pencapaian tujuan-tujuan finansial mensyaratkan mereka untuk meningkatkan atau mengupgrade pendidikan dan keterampilan. Mereka mendaftarkan diri pada perguruan tinggi dan membaca dengan sangat tekun berbagai literatur dalam bidang yang mereka geluti. Mereka mengolah dan menjadikan subur tanah yang akan mereka tanami sehingga mereka pada akhirnya bisa memanen hasil yang banyak. Kemampuan Anda untuk berpikir. Aset paling berharga yang Anda miliki dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan adalah otak. Nilainya ada dalam kemampuan Anda untuk memikirkan dengan jernih siapa diri Anda dan apa yang Anda inginkan. 80% atau lebih kesuksesan Anda akan terjadi sebagai hasil dari kemauan Anda meluangkan waktu untuk memikirkan dengan jelas dan akurat apa sebenarnya yang ingin Anda capai dalam kehidupan dan seperti apa kesuksesan yang Anda impikan itu. Kemampuan Anda menetapkan tujuan-tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur yang sangat Anda dambakan dan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan terbaik Anda merupakan langkah nyata pertama untuk mencapai tujuan dan mendapatkan kesuksesan yang abadi.